Tahu nggak, baru-baru ini gue banyak menyadari kalau banyak seller ngebuang peluang buat dapetin cuan yang gede banget cuma gara-gara mereka tuh nggak ngerti dan mereka nggak mau berbagi gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, sekarang kalau lo perhatiin di e-commerce, mau di TikTok, mau di Shopee, mau di Lazada sekalipun gitu ya, semua e-commerce itu sekarang mulai banyak yang ngandelin affiliate marketing gitu ya. Kenapa? Karena ya sebenarnya bisa dibilang affiliate marketing itu efektif dan menghasilkan. Tapi banyak banget gue sering ketemu seller UMKM yang ngerasa gini, gue perlukah main affiliate? Tapi kan main affiliate rugi. Tapi kan begini, tapi kan begitu gitu. Gimana sih caranya biar main affiliate yang menguntungkan? Nah, di video ini gue bakal bongkar semuanya. Tapi sebelum kita mulai, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa buat klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, kenapa kalian perlu kerjasama sama affiliate? Karena sadar nggak sadar ternyata ketika kerjasama sama affiliate kita ngebuka peluang yang lebih besar buat ngedapetin omset yang lebih gede dan ujung-ujungnya apa? Pasti cuan. Nah, kenapa sih gue bilang itu ngebuka peluang? Nih, ini adalah basicnya banget yang kadang seller tuh nggak paham gitu ya. Sekarang gini, kalian percaya nggak sih kalau semua orang yang jualan pasti bakal selalu bilang produk mereka nomor satu? Setuju nggak? Setuju dong. Misalnya gue mau jual buku, gue bilang punya gue nomor satu. Gue mau jual apa lagi nih? Gue mau jual baju gue pasti paling bagus. Gue mau jual apapun, semua orang yang jualan selalu bilang kalau barangnya nomor satu. Dan semua pembeli itu nggak goblok gitu ya. Mereka udah tahu kalau yang jualan pasti bilang barangnya nomor satu. Bener nggak? Nah, makanya yang perlu disadari adalah makin kesini pembeli itu makin nggak percaya dengan kalimat seller. Pembeli itu udah gak percaya kalau bilang barang gue nomor satu, barang gue paling bagus, barang gue kualitasnya paling bagus, bahannya terbaik, bullshit lah semuanya kalau buat pembeli, bener gak? Nah, tapi siapa yang pembeli percaya? Yang pembeli percaya adalah kalau lo perhatiinnya, kalau zaman dulu ya mungkin orang tuh orang itu nggak peduli dengan rating ya, zaman dulu ya. Coba deh lu inget, kayaknya zaman gue dulu kecil juga kalau beli barang kita nggak percaya rating, kadang kita lihat apa yang di TV. Tapi kata yang di TV juga lama membosankan gitu ya. Jadi kayak nggak percaya, semua juga bilang paling bagus kan. Orang akhirnya percaya siapa? Rekomendasi dari teman. Lu tahu nggak yang jago ini siapa sih? Lu tahu nggak yang jago itu siapa sih? Gitu kan. Wah, lu pernah pakai nggak? Nah, akhirnya muncullah rating, dan rating ini salah satu yang paling powerful gitu ya. Nah, cuman rating itu sendiri kan, rating toko lu kalau gitu pasti kalian ngomong, oke lah kalau gitu yang penting rating toko, biarlah rating toko gue yang berbicara. Nah, masalahnya adalah rating toko lu kadang nggak muncul di mana-mana. Bener nggak? Orang harus ketemu dulu gitu loh. Dan ibaratnya kan butuh lebih lama ya. Nah, affiliate itu sebenarnya membantu karena ada orang-orang yang mereviewkan dan mempromosikan reviewnya. Nah, maka dari itu ketika lu nggak kerja sama affiliate, lu hilang kesempatan emas gitu. Salah satu brand yang gue jadiin study case di sini, ini adalah brand klien yang gue kerjain di MEA. Itu dia tuh brand kue kering yang dalam waktu dalam 6 bulan total omsetnya mencapai $1 juta, belasan miliar gitu ya. Dan jujur waktu itu salah satu traffic terbesar itu adalah afiliator. Afiliatornya tuh sampai 60-70% tuh omsetnya dari situ, se-powerful itu. Ya kenapa? Ya karena ya afiliator bisa dibilang maksudnya afiliator itu kan nggak dibayar, nggak digaji, tapi ya mereka tuh bakal mempromosikan banyak, dan makin banyak orang yang bilang itu bakal bikin pembeli itu percaya. Karena pembeli gimana mau nggak percaya coba? Sekarang gini, lo bayangin aja kalau misalnya kalian kemana-mana dan semua orang ngomongin baju ini bagus loh. Ketika semua orang ngomongin satu barang itu bagus, itu bakal bikin orang lain buat pembelinya juga, oh gitu ya, yaudah deh gue cobain deh gitu loh. Dan efek itu kalau lu nggak pakai afiliator nggak dapet gitu ya. Makanya ini jangan sampai lu lepasin gitu ya. Nah, dengan lu main afiliator, kemungkinan produk dibeli jadinya semakin tinggi. Karena kenapa? Satu, trustnya dapat. Kedua, afiliator ini kan punya audiens sendiri. Logikanya gini deh, misalnya kalau lu nggak kebayang ya, contoh gua sebagai seorang seller, misalnya katakanlah gue punya audiens 1.000 orang ya, gue 1.000, artinya kemungkinan gue dibeli kan cuma dari 1.000 orang itu doang. Nah, gue ngajakin teman gue yang lain, afiliatin dong gitu. Dia punya audiensnya 1.000 dia berbeda dengan 1.000 gue gitu loh. Kebayang? Dan dari situ gue dapat transaksi dari audiensnya dia, gue nambah lagi, dan itu makin banyak. Nah, sebenarnya sistem affiliate ini ya bisa dibilang kalau misalnya zaman dulu kan jalur distribusi ya, kayak lu tahu ya, lu punya pabrik, lu punya barang utama, produksi, dari produksian semakin banyak toko yang ngejual pasti makin laku. Betul. Nah, affiliate seperti itu, cuma bedanya emang affiliate itu bukan toko, bukan beli putus, tapi artinya barangnya kan di kalian, yang artinya sebenarnya kalian lebih punya lebih punya power. Karena kalau affiliate
Sama kayak gini, barang kita udah di pasar, udah dipecahin, udah dibeli sama orang, kita kan tahu ordernya udah masuk ke kita, tapi kan kita nggak tahu apakah orang itu masih punya barang apa enggak. Gitu. Orang yang udah nyetok barang kita banyak bisa jadi nembak balik gitu. Nembak balik itu gimana? Barang kita dijual lebih murah yang akhirnya ngancurin harga kita sendiri. Tadi kan ada nih beberapa kelebihan kerjasama dengan kreator atau affiliate gitu ya. Dan ketika lo kerjasama sama affiliate gede, ingat ada reach-nya tadi, kalau dapat yang besar banget itu malah bisa sangat besar sekali, yang ibaratnya penjualan lo langsung banyak gitu. Cuma yang perlu disadari adalah ada 2 syarat penting ternyata yang lo perlu ngerti kalau lo mau untung main affiliate. Yang pertama adalah pertama kali lo punya margin yang cukup tinggi. Kenapa gue bilang perlu punya margin yang cukup tinggi? Karena kalau misalnya margin lu tipis, ya lu nggak mungkin bisa main affiliate. Makanya teman-teman yang jualan reselleran, misalnya reseller produk A, reseller produk B, gue rasa nggak mungkin kalian bisa main affiliate. Kenapa? Karena kalian adalah affiliate dari si brand owner. Kan nggak mungkin lo affiliatein lagi, kebayang nggak? Gimana caranya lo affiliatein lagi? Orang lo adalah affiliate-nya sebenarnya gitu kan, dan lo nyetok lagi. Gitu ya. Memang komisi lu lebih gede sih, tapi kalau perlu berbagi agak sulit. Gitu. Kalau profit kalian kayak cuma 20%, 30%, bahkan 40% aja menurut gua mepet. Kenapa? Yuk kita hitung. Misalnya, gue punya barang, gue jual 100.000. Profit gua 40%, margin gua. Berarti kan bukan profit ya, sorry, margin gua 40%, artinya modal barang gua 60.000. Ketika barang itu cepet kejual di pasar, itu kan karena admin dan biaya campaign bisa 20%, artinya udah sisa 20.000 doang. Nah, lu mainin affiliate. Bisa sih. Ketika lu mainin affiliate, lu kasih berapa? 10-15%. Nah, kalau 10%, habis lagi 10%. Tinggal sisa 10.000 dari 60.000. Nah, biasanya banyak di antara seller yang nggak suka nih kayak gini. Karena kan belum biaya packing, belum ongkos ngirim, belum ongkos karyawan. Udah mepet banget nih, 40%, 30% udah habis. Nggak mungkin lu bisa main. Gitu kan. Nah, minimal berapa? Minimal marginnya mungkin 50%. Karena kalau 50% kayak tadi, 100, potong dulu 20, potong affiliate 10, lu udah 30% ya. Nah, lu kan masih sisa untung, kalau dari 100.000, 20.000. Masih ada. Cukup buat packing, cukup buat apa? Lumayan gitu ya. Kenapa harus segitu gede ya? Karena lu tahu, sekarang di e-commerce kalau kita mau di jalur kalau menurut gue ya, jadi sekarang tuh ada e-commerce jalur utama mungkin ya. Kalau di offline itu pasar induk yang gede-gede banget gitu kan. Ada lagi yang jalur ini e-commerce kecil gitu kan, yang baru-baru kan ada yang muncul kan. Nah itu tuh nggak segede gitu kan, itu kan lebih kecil gitu kan. Nah di yang besar ya nggak bisa karena potongannya modal lumayan besar. Jadi daripada lo berdebat dan terus mempertanyakan kenapa ini gede segala macam, kita demo juga kagak bakalan turun, ya udah aja telan aja. Bener nggak? Nah, selain margin, sebenarnya kalian juga harus ngerti strategi buat ngasih komisi affiliate. Karena banyak banget teman-teman seller yang strategi ngasih komisi affiliate itu berantakan. Berantakan tuh dalam artian gimana? Contoh gini, mereka ngerasa ketika gue mau dapat affiliate nih, gue kasih langsung gede, 20%. Oh, margin gue besar, gue kasih 20%. Bentar dulu bos, ketika lu buka open plan 20%, dan lu bikin semua sama gitu ya. Fair ngomong, dalam dunia affiliate, kalau lu mau dapat yang top, nggak ada yang namanya semuanya sama. Kalau lu cuma pengen, gua tokonya biar semuanya adil, biar semuanya dapat peluang, itu bullshit dan toko lu nggak akan pernah bisa gede-gede banget. Kenapa? Karena fair ngomong, kalau lu mau dapetin sesuatu yang besar, emang nggak ada yang adil. Dunia tuh nggak adil. Affiliate tuh ada level-levelnya, ada level yang kecil, level yang sedang, ada level yang gede. Ada juga yang mungkin yang udah makro banget. Dan yang gede banget, ya fair ngomong nggak mau disamain sama yang kecil. Gitu kan, yang gede nggak mau. Jadi kalau misalnya ada di antara teman-teman kalian yang idealis yang kayak wah kan toko gua pokoknya adil nih, semua keadilan. Gue sering tuh ketemu seller yang kayak gitu. Dalam arti lu lagi bukan politik bos, lu lagi bisnis. Kalau lagi bisnis lu smart dikit lah. Kalau lu main per politik ya boleh lalu bilang kayak gitu kan, lu lagi kampanye gitu kan. Karena kenapa? Kalau lu ngambil semua sama, yang gede tidak akan tertarik dan yang gede bakal minta lebih. Lu nggak kasih, lu kehilangan potensi yang lebih besar. Jadi aturlah peraturan mainnya gitu ya. Aturnya gimana? Dibikin 3 tiring. Tiring 1, tiring 2, tiring 3. Tiring 1 itu misalnya buat yang terbuka, karena ketika lo bikin kolaborasi terbuka, itu lo nggak mungkin dapet yang gede-gede banget. Udah sadar aja gitu, jarang banget yang gede. Kedua adalah yang sedang. Yang sedang mungkin itu targeted, dan yang besar lo bisa kerjasama langsung dengan bandar ibaratnya. Dengan bandar tuh kayak gimana sih ya? Sekarang gini, di Shopee, di TikTok itu ada yang namanya agensi MCN. Agensi MCN itu menaungi kreator. Kayak gue pun Mea salah satu agensi MCN gitu ya. Bedanya apa gitu ya? Bedanya ya mereka tuh ada servisnya, ada ya mereka juga bakal dinilai berdasarkan performa.
Kayak Mea saat ini kita di TikTok ranking 1, di Shopee kita ranking 3 se-Indonesia. Gitu kan, berdasarkan performa penjualan kita. Nah, kreator di Mea itu total 10.000 lebih. Nah, ketika lo mau kerja sama kita ada yang namanya agency plan. Dan agency plan nggak mungkin lo kasih sama dengan open plan gitu. Makanya kalau misalnya kalian, gue tahu nih suka ada yang ngerasa, aduh, gue udah ngasih terlanjur gede di open plan lo kecilin. Gitu. Atau ya dari awal diatur 3 tiring, kecil, sedang, besar. Ketika lu kayak gitu, lu bisa main. Ketika lu nggak ngerti kayak gitu, lu tidak akan bisa main. Karena kalau lu memaksakan, gue pokoknya harus sama nih, toko gue mah keadilan. Ya udah, sorry kayak kita misalnya nih, kita di agensi yang besar gitu ya, nggak usah yang besar juga nggak mau sih. Tapi mega kreator, mereka nggak mau kerja sama lu. Bye bye. Seller masih banyak yang lain. Gitu kan. Dan kalau berpikir ya udah, gue kan masih banyak cara yang lain, tapi yang gede nggak mau semua kan lu yang rugi. Bener nggak? Makanya itu yang gue bilang tuh, strateginya seperti itu. Lo harus bisa bikin tiring. Dan syarat ketiga yang lo perlu sadar adalah lo harus, misalnya kalau misalnya mendadak orderannya melonjak, mendadak orderannya banyak, lo harus siap buat fulfill. Karena kalau lo nggak fulfill, ya lo nggak akan maksimal gitu kan. Ujung-ujungnya nggak jalan gitu kan. Jadi itu dia tadi nih, kebayangkan kenapa lo perlu ini, strateginya seperti apa, cara dapat kreatornya kayak gimana nih. Nah, cara dapat kreator gue nggak akan bahas detail karena cara dapat kreator sebenarnya cuma ada 2. Cara pertama adalah ya lu approach satu-satu, tanyain satu-satu, tapi percaya sama gua, closing rate-nya rendah sekali dan lu harus capek gitu kan. Nah, cara paling gampang apa? Lu kerja sama dengan agency tadi yang gue bilang gitu ya. Kayak lu bisa kerja sama kita di Mea, seller di Mea. Nah, lu bisa ngobrol sama tim kita, sama tim gua. Nanti lu misalnya lu produknya apa, lu mau ngasih komisinya berapa, ininya berapa, nanti kita bakal kasih lihat lu bisanya masuk plan yang mana. Karena banyak plan yang bisa dilanjutin gitu loh. Apakah ada plan yang bisa lu dapetin banyak kreator? Banyak. Kalau lu memang siap sampel juga. Tapi kalau lu nggak siap sampel, ada nggak cara-cara biar barang lu bisa dipromosiin kreator, bisa banyak kreator tanpa sampel? Ada juga. Kita punya berbagai strategi-strategi lain. Nah, ini yang bisa lu bahas ketika misalnya lu ngobrol sama tim gua. Jadi kurang lebih seperti itu. Buat lu yang misalnya pengen belajar nih gimana caranya dapat strateginya buat dapetin strateginya aja, misalnya kayak tadi kan gue ngajakin buat kerja sama langsung ya, tapi kalaupun lu nggak mau, gue mau strateginya doang, bisa nggak bikinin caranya gimana, template-nya gimana buat ngecatnya, gimana cara buat ininya. Gue punya satu konsultan namanya konsultan Ordal, lu bisa ngobrol dengan tim mereka. Ini tim yang beda sama sekali. Kalau di konsultan kita bakal bikinin strategi, cara kerjanya, semuanya, dan lu yang kerjain gitu ya, lu yang kerjain. Rata-rata klien kerja sama kita 80% kita pantengin itu ternyata bisa nyampe goalnya. Jadi di awal pun kita bakal bahas goalnya. Jadi buat lu yang mau didampingin bisa kerja sama kita juga. Nah, kalau ada yang mau tanya, lu tulis di komen, gue bakal jawab di Q&A. Jangan lupa buat like dan share.